selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyai Betari Ayu rupanya mempunyai rahasia akan Bia Sariningrum. Rahasia apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Katakanlah apa yang kamu ketahui tentang kekasihku itu. Katakanlah apa adanya, Nyai. Terdongak sedikit wajah Betari Ayu, dipaksakan diri memandang wajah Suto sambil ucapkan kata. Dia Sariningrum adalah adikku. Hah? Terperangah mulut pendekar mabuk seketika. Terbelalak mata pemuda tampan itu dan mematunglah ia di depan Betari Ayu. Debar-debar jantung Suto seakan ingin meledak, menjebol dada demi mendengar jawaban dari mulut berbibir manis milik Nyai Betari Ayu itu. Saat kau sebutkan nama adikku, saat kau mengigau dalam sakitmu memanggil-manggil nama adikku, hatiku pedih sekali, Suto. Perih, tapi juga bangga. Aku tahu kau sangat mencintai adikku, walau belum pernah bertemu di alam nyata, kecuali di alam mimpi dan di alam semedimu. Tapi aku percaya kau punya cinta yang tulus kepadanya. Itulah sebabnya aku tak banyak menuntut dari cinta yang tumbuh di hatiku, Suto. Karena aku tahu hatimu itu ingin kau persembahkan kepada adikku sendiri. Aku hanya bisa merawat cinta untuk diriku sendiri dan membagikan kasih sayang kepadamu yang jauh lebih dalam dari seluruh kasih sayang yang pernah ada. Mengapa kau tidak pernah mengatakannya pada aku, Nyai? Kau tidak mudah percaya. Kau akan tuduh aku mempengaruhi jalan pikiranmu. Kau akan anggap aku berdusta. Dan yang terakhir, kau bisa benci padaku karena salah duga. Aku tak ingin kau benci, Suto. Aku juga tak ingin membencimu. Karenanya, semua aku pendam dan kujadikan rahasia pribadi buat diriku sendiri. Saat ucapan kalimat terakhir, Nyai Betari Ayu tundukkan wajahnya. Dia menggigit bibirnya sendiri, bak menahan luapan rasa yang tak mampu terucap lewat kata. Nyai, Suto ingin ucapkan sesuatu, namun dia tak mampu menyampaikannya. Kerongkongannya bagai tersekat gumpalan rasa yang tak tahu apa namanya. Betari Ayu mengangkat wajahnya pelan-pelan. Tangannya menggenggam pundak Suto sambil ucapkan kata. Pergilah, berangkatlah ke puri gerbang surgawi. Temui dia dan sampaikan salamku kepadanya. Kabarkan keadaanku baik-baik saja. Suto makin tak tahu harus bilang apa melihat kebijakan begitu agung dari Nyai Betari Ayu. Ia hanya pandang gurunya dan si gila tuak cepat menambahkan. Hati-hati, kau pasti akan berhadapan dengan siluman 7 nyawa. Dai Suto berkerut. Siapa siluman 7 nyawa itu, guru? Gila tuak hanya memandang Betari Ayu, lalu memberi isyarat dengan anggukan kepala pelan sekali, hampir tak terlihat oleh mata Suto. Setelah melihat isyarat itu, Betari Ayu pun tuturkan kata sebagai jawaban pertanyaan Suto tadi. Nama aslinya Durmala Sanca, murid seorang pendeta Tibet. Ia penguasa Laut Tenggara. Usianya sudah 100 tahun,
tapi masih kelihatan seperti berusia 50 tahun. Durmala Sanca orang berilmu tinggi, jarang menginjakan kakinya di tanah Jawa jika tidak ada urusan penting. Salah satu ilmu kesaktiannya adalah bisa berubah wujud menjadi 7 rupa yang berbeda-beda. Itulah sebabnya ia mendapat julukan di kalangan rimba persilatan sebagai siluman 7 nyawa. Apakah kakek guru pernah bertemu dengannya? Tanya pendekar mabuk kepada Segila Tuak. Secara berhadapan belum pernah sih. Ia selalu menghindari pertemuan denganku. Antara aku dan dia tidak punya persoalan apa-apa. Tapi dengan bibi gurumu, Bidadari Jalang, dia pernah bentrok dan hampir saja tewas di tangan Bidadari Jalang. Sejak itu, ia tak pernah muncul lagi. Sudah Sinting angguk-anggukan kepala, lalu ia alihkan pandang kepada Betari Ayu dan lontarkan tanya. Atas, apa hubungannya dengan dia Sariningrum? Sejak masa mudanya, ia mengejar-ngejar adikku. Dia ingin memperistri adikku. Tapi adikku menolak dan mengadakan perlawanan. Sampai akhirnya, dia Sariningrum terkena satu pukulan darinya yang bernama pukulan Chandra Badar. Hah? Apakah pukulan itu berbahaya? Sampai sekarang masih berbahaya dan tetap bersarang di tubuh adikku. Pukulan Chandra Badar itu membuat adikku bagai tahanan yang terkurung, tak bisa keluar kemana-mana kecuali di lingkungan istananya. Mengapa bisa begitu? Pukulan Chandra Badar membuat tubuh adikku terbakar jika terkena sinar matahari, cahaya rembulan, atau cahaya bintang. Jadi, baik siang maupun malam, dia Sariningrum tidak bisa keluar dari istananya. Karena cahaya kunang-kunang pun bisa membuat tubuhnya terbakar. Semua cahaya yang bersifat alam akan membakar tubuhnya. Sebelum pukulan Chandra Badar itu dibuang atau ditawarkan dari tubuh adikku. Itulah sebabnya ia tak pernah berkunjung kemari untuk menemuiku. Hanya sekali tempo saja aku ke sana menengok keadaannya. Bukan hanya pendekar mabuk yang terkesiap mendengar penjelasan itu, tapi Segila Tuak pun jadi kerutkan dahi, matanya tajam memandang Betari Ayu. Lalu sebelum Suto Sinting bicara, Gila Tuak mendului berkata kepada Betari Ayu. Mengapa kau tak pernah ceritakan padaku tentang Chandra Badar itu, Betari? Aku malah baru mendengarnya saat ini. Urusan ini terlalu pribadi, sehingga tak enak jika harus dibeberkan pada orang lain, jawab Nyai Betari Ayu. Rupanya, keadaan dia Sariningrum yang diceritakan Betari Ayu membuat panas hati Segila Tuak. Baik Nyai Betari Ayu maupun dia Sariningrum adalah teman baik semasa muda Segila Tuak. Usia mereka sebenarnya seimbang, hanya bedanya Betari Ayu dan dia Sariningrum menguasai ilmu kecantikan abadi, sehingga kelihatan tetap muda dan cantik seperti yang dialami oleh Bidadari Jalang, Nyai Lembah Asmara, dan beberapa tokoh tingkat tinggi lainnya. Merasa teman baiknya dalam keadaan dilukai oleh Durmala Sanca, Segila Tuak pandangan mata ke arah luar mulut gua. Pandangannya kaku dan dingin, tangannya menggenggam kuat, giginya menggeletuk menahan geram. Lalu terdengar suaranya yang sangat berwibawa di telinga pendekar mabuk. Suto, cepat berangkat, bebaskan kekasihmu itu dan hancurkan siluman 7 nyawa. Baik guru, jawab pendekar mabuk tegas dan bersikap patuh. Saya pamit sekarang guru. Ya, saya pamit Nyai. Tunggu, cegah Nyai Betari Ayu membuat Suto menghentikan langkahnya. Yang sudah sampai di mulut gua juga membuat Segila Tuak kerutkan dahi dalam menatapkan pandangannya. Bawalah cincin ini, kau yang berhak memakainya Suto, bukan aku. Nyai Betari Ayu melepaskan cincin pusaka Manik Intan yang mempunyai kekuatan sangat dahsyat itu. Tempo hari, pendekar mabuk mengenakan di jari Betari Ayu sebagai sikap berjaga-jaga dari serangan mendadak, karena pada waktu itu Betari Ayu dalam keadaan terluka. Untuk lebih jelasnya,
Silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pertarungan di Bukit Jagal. Sebenarnya aku ingin menitipkan cincin ini padamu sebagai ganti diriku menjaga keselamatanmu, Nyai. Tidak, Suto. Aku tidak berhak memakai cincin pusaka ini. Kaulah yang berhak memakainya, karena cincin ini milik bibi gurumu, Bidadari Jalang. Si Gelatuak segera menyahut. Simpan saja di dalam bumbung tuakmu. Tuak itu akan semakin mempunyai kekuatan dahsyat jika dipakai meredam cincin itu, Suto. Baik, Guru. Jika keadaan sangat memaksa, kau masih bisa memakai dan menggunakannya. Baik, Guru. Saya paham. Suto, Betari Ayu meraih tangan pemuda tampan itu. Ingatlah, kita saling menyimpan kasih sayang, tapi berikan cintamu pada adikku setulus mungkin, dan kumohon jangan sakiti hatinya. Hah, tidak akan aku melukai hatinya maupun kulitnya, bahkan bayangannya pun tak berani sembarangan kuinjak. Senyum manis mekar di bibir Nyai Betari Ayu. Senyum manis itu berbau dengan rasa iba, cinta, sayang, dan kebahagiaan. Bagaimana kelanjutan perjalanan Suto Sinting alias Pendekar Mabuk menemui Dia Seriningrum? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.